wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizatul Akmal dari Isni Miftahul Somha dari Prodi Manajemen Pendidikan semester 4 yang akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh. Ya, mungkin bisa diperkenalkan nama Ibu siapa? Ya, boleh. Nama saya Ibu Yeni Sumiati Abdul Rosid. Nggak usah. Sama aja ya. Baik Ibu, di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan mengenai yang pertama, yaitu bisa dijelaskan terkait profil sekolah MI Nurul Falah ini. Kami itu sekolah ini berdiri pada tahun 1941. Saya belum lahir, apalagi kakak ya. Terus tahun 1991 itu baru dibangun permanen. Jadi dulu di sejarah itu baru dari boronjong bahannya. Nah, boronjong, kakak nggak tahu boronjong kan? Bukan yang dimakan itu borondong, bukan, boronjong. Nah, jadi tahun 1991 itu permanen tembok. Nah, lalu ada perubahan lagi di tahun 2008 baru meningkat, itu bikin kantor ke atas. 2009 itu dibuat kita dan komputer belah sana. Dan 2006 kembali lagi ke belakang tadi tertinggal. 2006 itu kita baru terbentuk yayasan, di mana yayasan ini hanya menaungi lembaga-lembaga yang mau akreditasi. Jadi yayasan ini bukan khusus untuk mendanai atau hal lain yang memang kita butuhkan. Jadi yayasan ini hanya menaungi aja ketika kita akreditasi pada waktu itu. Jadi terbentuknya yayasan ini tahun 2006. Nah, di 2006 baru kita angkatan pertama ujian di tempat, dan selanjutnya di 2008 baru kita dapat bantuan, kalau tidak salah pada waktu itu 80 juta. Sampai sekarang kita belum ada bantuan lagi. Kita berdana dari komite. Berdana dari komite. Ya. Yang kedua yaitu visi misi Madrasah Nurul Falah ini apa ya Bu? Visi kita untuk Madrasah Nurul Falah ini, karena kita tiap tahun berganti. Untuk sementara kita ingin terbentuknya generasi yang berakhlak berkarimah dan berbudaya Islam. Misinya itu sendiri, kita membentuk siswa yang soleh dan soleha melalui pendidikan akhlak yang mulia, memakan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tetap mengedepankan Pancasila. Selain dari itu, kita juga menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan potensi siswa melalui penguasaan dasar-dasar ilmu agama, khususnya agama Islam ya, karena kita ini di madrasah khusus agama Islam. Terus kita juga ingin meningkatkan frekuensi yang berkualitas, siswa yang lebih menekankan pada ilmu agama. Jadi ditekankan pada agamanya ya? Betul, karena agama itu bagi kami nomor satu. Kalau kita ilmu agamanya itu runtuh, pasti yang lain juga akan runtuh. Pertanyaan ketiga itu bagaimana proses pengelolaan kesiswaan yang dilakukan di sekolah ini melalui sistem informasi manajemen pendidikan. Ya, sistem informasi manajemen itu suatu kebutuhan buat kami, karena dengan informasi tersebut kita tidak bisa mengelola data-data sekolah, khususnya para siswa dan guru. Nah, jadi manajemen merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mencapai aktivitas dan efisiensi, khususnya di era modern atau lebih ke tujuannya prosesnya sangat
mendasar, mulai dari pendataan pendataan hingga sistem teknologi online. Baik. Yang keempat yaitu apa saja fitur yang digunakan untuk memantau atau untuk mengelola informasi terkait dengan kesiswaan tersebut, Ibu. Kalau hanya untuk informasi siswa atau pemantauan mungkin kita ada IG, terus yang lebih mungkin WA, Facebook juga ada, yang TikTok juga. Yang kelima yaitu apa fitur-fitur untuk mengelola data guru dan siswa dalam sistem informasi pendidikan ini. Untuk sekarang itu ada EMIS yaitu Education Management Information System, ada juga Simpatika. Kita ada untuk sementara ini ada 2 pintu, tapi saya berharap nanti bisa ditentukan. Yang keenam yaitu bagaimana sistem ini bisa memudahkan tugas administratif terkait dengan guru dan siswa. Kita sangat dimudahkan dengan adanya sistem ini. Hanya saja mungkin kita butuh kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti Disdukcapil, Kementerian Agama, dan yang lainnya yang memang ada kaitannya dengan sistem tersebut. Apakah pakai atau ada fitur khusus untuk membantu mengelola keuangan yang dipakai di sekolah ini? Ada, yaitu RKM. Sekarang bentuknya RKM. Kalau dulu kita manual ya, ada BKU, BKT. Kalau sekarang ini khusus RKM itu udah udah ngelink ke EMIS. Iya. Yang kedelapan, bagaimana pengelola sistem kesehatan para siswa di lembaga ini? Kalau sistem teknologi khususnya belum ada, tapi kita kesehatan langsung dipantau sama puskesmas terdekat. Dalam bentuk apa itu? Kunjungan dari puskesmas kami, atau kami ke puskesmas, atau melalui posyandu. Apakah konkret yang diambil untuk memastikan data akademik siswa ini tetap akurat? Pengambilannya atau sistemnya atau keakuratannya ini? Keakuratannya. 99% akurat. Iya. Bagaimana pengelolaan soal atau bank soal dalam sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah ini? Saat ini kita udah zaman milenial ya, teknologi udah sangat berkembang, jadi kita sistemnya itu DNIS ada, tapi DNIS belum ngeling ke RDM. Sementara semua itu ada di aplikasi yang khusus, yaitu aplikasi dari Kementerian Agama, masih dipertilasi. Selanjutnya itu bagaimana laporan nilai yang diakses dan yang dihasilkan di sekolah ini? Kita belum ke Merdeka, namanya RDM aja. Yang dikelola oleh guru atau ibu sendiri? Guru, biasanya wali kelas. Selanjutnya yaitu apa harapan ibu ke depannya mengenai sistem informasi untuk pendidikan di Indonesia ini untuk sekolah ibu sendiri? Saya sangat berharap kepada Bapak Kementerian Agama khususnya, sistem informasi khususnya pendataan buat kami, ingin sekali kami disatu pintukan, tidak ada ya atau EMIS. Jadi terus servernya juga ketika kami deadline itu sangat repot karena server itu lemot. Jadi kami berharap kedepannya itu tidak ada yang maintenance di deadline. Jadi lancar, mau kapan aja kami buka itu lancar. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus yang memang kami harus kerja. Gitu. Jadi pengennya kedepannya sistem informasi khususnya EMIS atau Simpatika ini tidak ada yang namanya tutup buka laporan. Harapan ibu ke depannya untuk anak inklusif ini apa?
di sekolah ibu khususnya? Untuk kedepannya insya Allah kita inginnya ada guru khusus. Ada guru khusus di samping wali kelas, tapi ada guru khusus yang menangani karakter-karakter mereka, karena inklusif ini memang bermacam-macam. Ada adik-adik, ada yang speech delay dan sebagainya. Jadi inginnya ke depan kami ingin harapan kami ke depan bukan dipisahkan ya, tapi ada pelajaran khusus untuk mereka. Gitu. Karena mereka belum tentu bisa mengikuti seperti teman-temannya ya. Betul. Meskipun di kelas kita tetap menyamaratakan karena kita memanusiakan manusia. Jadi mereka tidak merasa dibedakan, tidak merasa dibedakan. Jadi pelajaran tetap sama, tapi nanti ada pelajaran khusus buat mereka. Nah, kedepannya kami berharap dan harapan kami ingin sekali punya uang atau punya guru dan kurikulum yang khusus buat inklusif. Alhamdulillah pertanyaan semua sudah saya ajukan. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.